pada tahun 535 Masehi, Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus. Langit menjadi gelap selama 12-18 bulan di berbagai wilayah, sebagaimana tercatat dalam kronik Bizantium dan Tiongkok. Berita dari Cina menyebutkan, matahari bersinar lemah selama setahun penuh, salju turun pada musim panas, panen mengalami kegagalan. Jika demikian terjadi pada negeri-negeri jauh, bagaimana dengan kawasan di depan mata? Tarumanagara didirikan oleh Jaya Singawarman, yang bangsawan India pada tahun 358 Masehi, adalah kerajaan yang paling terdampak oleh letusan Krakatau pada tahun 535 Masehi. Penyakit merajalela, gagal panen yang diikuti dengan kerusuhan sosial, memperebutkan sumber pangan melanda. Kepercayaan dari negara-negara bawahannya terus merosot. Pamor Tarumanagara memudar. Walau demikian, Tarumanagara masih bertahan, dan dinasti India terus berlanjut hingga 6 raja lagi. Pada tahun 669 Linggawarman wafat tanpa mewariskan keturunan laki-laki, sehingga tahta diserahkan kepada Tarusbawa menantunya. Sejak saat itu, Tarumanagara dipimpin bukan oleh seorang darah biru India, sehingga memicu serangan Sriwijaya yang merasa lebih berhak atas tahta. Raja Dapunta yang Jayanasa merasa lebih berhak atas tahta karena menikahi Sobakancana putri Linggawarman. Sementara di dalam negeri, kerajaan Galuh juga memisahkan diri dan mendirikan kerajaannya sendiri lepas dari Tarumanagara. Kejadian demi kejadian mendorong Tarusbawa untuk mengkonversi Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda pada tahun 670 dan memindahkan ibu kota dari Sundapura, Jakarta sekarang, ke Pakuan, Bogor sekarang. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti India di tanah Sunda yang bertahan hingga 3 abad lamanya. Dan mulailah era Raja-Raja Sunda bertahta hampir 1 milenial ke depan. Jika Anda memiliki versi sejarah yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar.